Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Ketua Umum, Ibu Yayah yang kita cintai, kita banggakan, dan seluruh keluarga besar Gabungan Pengajian Ibu-Ibu se-DIY yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang sudah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini sudah bisa menyelesaikan segala rangkaian acara yang memang sudah direncanakan sejak awal, dan ini adalah acara yang terakhir halal bihalal. Saya mendapatkan bagian berapa menit Bu? 5 menit ya Bu? Hikmah sawalah. Saya akan merangkum pengertian yang sesungguhnya baru bisa kita rasakan akan memberikan manfaat apabila ini dibicarakan selama 1 jam. Tapi bagaimana yang 1 jam ini bisa dirangkum menjadi 5 menit sampai 10 menit ya? Yang berkaitan dengan silaturahmi. Secara umum kita semua memiliki pemahaman yang hampir sama bahwa seperti inilah silaturahmi. Namun ketika saya mempelajari tentang perasaan berada di dalam pengertian silaturahmi yang seperti ini, maka timbul rasa penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus terjawab. Satu ketika saya mengatakan bahwa saya tidak akan datang di dalam komunitas ini Bu, saya panik. Loh, kenapa? Saya melihat ada seorang ibu yang sangat tidak suka kalau melihat saya. Jika melihat saya, matanya mesti melilit, bibirnya agak miring sedikit, dimencengking. Setelah itu selalu dia bicara dengan kiri dan kanannya sambil berbisik, sambil sedikit melirik saya. Kasihan Bu, kalau saya datang saya akan membuat dosa orang lain. Lebih baik saya tidak perlu datang untuk menyelamatkan itu. Loh, cuma apa Mbak Yu? Loh, kata sendi. Oh, jenenge ngomong silaturahmi loh. Hukumnya apa? Suarga bakal itu. Di situ saya tercengang. Benarkah hal itu akan terjadi pada diri saya sementara saya memiliki etikat baik justru menyelamatkan mata dan mulut orang lain supaya tidak berdosa karena saya? Kalau begitu Islam ternyata kejam sekali ya. Mosok saya kok tidak boleh berbuat baik? Dibilang memutus silaturahmi. Ternyata setelah itu saya makin punya semangat untuk mencari tahu tentang makna silaturahmi yang sesungguhnya seperti apa. Ibu-ibu sekalian, ibu kok miring-miring ya. Sebentar. Apa sesungguhnya makna silaturahmi itu sesungguhnya? Nah, ketika saya mulai punya hasrat belajar, maka diberitahukan kepada saya bahwa silaturahmi terdiri dari 2 suku kata.
silah dan rahmi. Silah itu sendiri memiliki arti sebanyak 4 arti. Yang pertama adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah berbuat baik. Yang kedua adalah ta'atuf. Ta'atuf itu membantu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah riayah, memperhatikan. Dan yang keempat adalah rifkun. Rifkun itu bersikap lemah lembut. Sekali lagi, yang namanya silah adalah yang pertama artinya ihsan, ta'atuf, riayah, dan rifkun. Berbuat baik, membantu, memperhatikan, dan bersikap lemah lembut. Sementara kelanjutan dari silah adalah rahmi. Rahmi yang berasal dari kata rahim. Rahim yang berkaitan dengan isi perut, pada diri perempuan atau ibu. Artinya apa? Itu adalah hubungan nasab. Jadi kalau ada pengertian tentang silaturahmi itu adalah pertemuan atau berkunjung, itu fatal sekali. Ternyata kita harus mampu melihat pemutusan silaturahmi yang mengandung tidak masuk ke surga itu adalah yang berhubungan dengan nasab. Ada yang kemudian mengatakan ada nasab tidak kabeh awake dhewe tidak sak nasab kok. Adam karo Hawa ya cikal bakal. Kan padha wae. Oh, beda. Sejauh yang bisa kita jangkau, sejauh yang bisa kita pahami, itulah yang menurunkan saya. Kalau kita menggunakan bahasa keraton, carilah surat kekancingan. Kamu sesungguhnya turunan dari HB berapa? Kalau dia mengatakan kita satu nasab, oh ya dari sebelah mana? Oh saya dari HB 1 grade kesekian. Oh saya lebih dekat karena saya dari HB 8. Saya cucu, ayah saya anaknya. Kemudian HB 7, HB 6, HB 5 kakak adik dengan 6, maka langsung ke 4, ketiga, 1, 2, dan 1. Nasabnya jelas. Dari sini sampai kepada amal Quran 4 kita tahu. Sejauh yang bisa kita jangkau, itulah yang dihukumi. Jika kita memutus silaturahmi, maka hukumannya adalah tidak akan masuk surga. Oh, begitu. Satu riwayat yang pernah saya alami dan ini menjadi beban yang cukup berat sebagai orang yang sudah dipahamkan tentang makna silaturahmi. Umur 11 tahun saya dituduh mencuri cincin oleh sepupu saya yang memiliki usia lebih tua dari saya. Ketika itu saya kelas 5 SD, sepupu saya sudah mahasiswa. Ya. Karena keakraban kami dalam keluarga itu keluar masuk kamar biasa saja. Tiba-tiba ada satu peristiwa yang membuat saya itu melayu masuk keluar kamar. Maka besok paginya yang punya kamar bertanya, siapa yang masuk kamar saya? Oh, Dorosito. Saya disebut masih darah biru dari dinaikin Doro, gitu. Dorosito. Sementara rumah saya ada di seberang dari rumah itu. Okay? Besoknya saya didatangi dan kemudian saya bilang, ya sesuai dengan kepercayaan kita, kalau banyunya jimat, air yang biasa untuk nyirami kereta kencana itu biasanya ditampung oleh masyarakat dan tampungan itu dianggap sebagai air yang jimat. Kalau ada orang jahat atau tidak mengaku terhadap sebuah tuduhan, diminumi itu katanya mendung. Nah, pemahaman saya ketika usia 11 tahun sama seperti itu. Maka saya bilang, mbok kae golek banyune jimat yo berarti. Kok nek aku nyolong tangan kan ketemu melembung. Ora polisi wae. Ya wis polisi. 11 tahun kelas 5 SD di sekolah saya dijemput dan penjemputan itu alasannya disampaikan kepada guru
dan saya dilepas oleh guru tanpa pendamping menuju ke Kupasan kantor polisi zaman dulu yang sekarang untuk urusan C, ya. Nah, saya ada di situ. Saya dinaikkan becak ke sana tanpa ada pendamping satupun. Setelah sampai di sana, kemudian saya ditarik sama polisi, ayo senengane nyolong. Saya dituntun, kemudian saya dihubungke kundangan itu, di mana perempuan-perempuan pakai kleset, pakai tikar, ambune pesing dan lain sebagainya, mengancam saya, mengkone orang aku, tak lebih kono wis ra entuk bali. Ini kalau sekarang saya bisa menuntut nih, terjadi sekarang ya. Zaman itu saya tidak ada pendamping, dilepas oleh sekolah. Dan dampak dari itu semua, setiap kali di sekolah itu ada kehilangan apapun, guru saya mengatakan orang sakit boleh ini sing nyolong wis cekok wong sedulure dhewe wis muni sekte. Beban batin yang tidak akan pernah saya lupakan hingga detik ini itu terjadi pada sesama nasab dengan saya, ya, perih, pedih dan enggak karuan. Saya didudukkan mau diinterogasi, kemudian polisi mengatakan bahwa kalau kamu sudah duduk di sini, saya kemudian ngetik apa yang kamu katakan, maka artinya kamu sudah tidak bisa pulang lagi. Yang ada di kepala saya dan hati saya hanya ibu, ya, pengen perlindungan karena saya sendirian. Kemudian mundomono, tahu mundomono Bu, ngomong sendiri sambil sesungguhan. Penerangan dan aku pengen mulai sekolah nanti bawa ponakan ibuku. Dia bilang gitu. Apa? Kamu titipkan ibu? Saya terinspirasi. Yang penting ketemu ibu. Iya, saya titipkan ibu. Gitu. Iya. Mau orang segedawan. Saya diantar ke keraton, sampai ke keraton ibu saya pelongak-pelongok nggak ngerti apa-apa. Sampai akhirnya kemudian saya membantah setelah polisi itu mengatakan katanya dititipkan ibu, cincin ibu. Apa? Yang mengatakan saya titipkan ibu kan polisi, bukan saya. Saya bilang gitu. Saya nggak ngomong kayak gitu, yang ngomong kayak gitu tuh polisinya. Tapi saya yang penting saya bisa pulang, bisa ketemu ibu. Setelah itu nggak tahu kita mau jadi apa. Kan begitu akhirnya. Jadi saya berpikir bahwa ya Allah, ternyata manusia itu kalau kepepet itu bisa melakukan kebohongan yang betul-betul tidak dia lakukan di tahun. Kepepet itu seperti itu. Akhirnya orang tua saya yang dipanggil, bapak saya dari keraton untuk menemui polisi itu. Setelah ketemu ada nasihat yang bagus sekali karena saya dipeluk oleh anak saya. Nek ngaku itu perbuatan mulia, ngaku wae sito nek kalau pancen gitu. Urung tenan nek ngaku saiki. Kula boten ngertos wujudipun kados menapa. Saya tidak tahu sama sekali. Saya tidak mencuri. Akhirnya ada negosiasi, kemudian saya dipanggil lagi ke polisi hari Kamis sepekan setelah itu. Saya bilang saya mau ke sana lagi tapi sama Romo, saya tidak sendiri. Dan saya tidak mau dijemput di sekolah, tapi saya dari rumah. Akhirnya berangkatlah sepekan kemudian. Ngobrol apa, negosiasi seperti apa, tapi yang jelas ayah saya adalah orang yang dikenal sebagai sarjana hukum yang sangat taat di dalam beragama, tidak pernah berbohong, selalu jujur, sehingga dipercaya untuk seluruh pembangunan Universitas Islam Indonesia, dan yang memegang hukum di dalam keraton sebelum keraton menyatu dengan republik. Ini ayah saya. Jadi ketika saya di kantor polisi bersama ayah saya, panjang, saya tidak tahu ngomong apa karena saya di luar. Tapi ceritanya saya dilepas dan saya pulang. Padahal saya sudah cukup siap untuk bergabung dengan perempuan-perempuan yang ada di sel. Karena saya yakin bahwa saya tidak akan bisa kembali lagi. Aku wis konangan nek dobosi kemarin itu, ya kan? Saya membantah
polisi, itu sudah dianggap satu kesalahan besar, aku pasti tidak boleh pulang. Pikiran saya sendiri. Setelah itu, loh kok saya kok pulang? Padahal saya cuma pakai daster dan sendal jepit. Karena sadar bahwa tidak akan pulang dan hanya akan bergabung dengan perempuan-perempuan di tempat yang sangat pesing itu tadi. Ya. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat tajam. Ya. Hingga detik ini, saya hampir setiap bulan ketemu dengan saudara ini. Sudah sepuh dan sekarang di dalam sudah hidup. Ya, ini. Nah, setelah itu 3 hari setelah peristiwa itu, tiba-tiba ada adik sepupu saya yang lain lagi yang tinggal di tempat itu tergopok-gopok lari ke rumah. Dia mengatakan, Mbak Sito, nggak salah sih Prisca. Kenapa? Supir ini pun panggil. Cincinnya ternyata ketemu. Saya lapor kepada ayah saya hanya menunggu. Diminta nilai, minta maaf orang, mencabut perkara atau tidak. Sebaiknya ya orang itu nggak usahlah datang ke sini ngapain ya. Jadi ayah saya juga sebetulnya ikut prihatin dengan peristiwa ini. Hingga detik ini tidak pernah ada pernyataan apalagi permintaan maaf bahwa cincin itu kembali. Ya seperti itu. Saya kalau ketemu bingung saya. Karena dia menjadi overkompensatif sikapnya. Ya, Mbak Sito, bagaimana kabarnya? Ya pokoknya yang enggak lah yang diucapkan itu hanya untuk menyambung silaturahmi. Saya akhirnya setelah memahami ini ya sudahlah, saya berjuang untuk mengikhlaskan walaupun tidak akan pernah bisa melupakan. Nah, inilah andai kata saya mau, ya, saya akan memutus silaturahmi. Walaupun saya dalam kondisi benar, tetap saya tidak akan masuk surga. Berarti yang namanya silaturahmi itu sebuah perjuangan yang sangat berat. Ya. Satu ketika ada sebuah rumah tangga, cerita lain. Seorang adik bicara dengan kakaknya, Mbak, mau aku jaluk tulung. Aku kena metu omah. Rasanya menghadapi tetangga itu, koyone ra itu kayak digeranti terus. Isin aku melihat kelakuan anakku sing kaya ngene. Mungkin nek kono ki iso duwe bahasa yang lebih cocok untuk anakku, aku minta tolong nasihati. Insyaallah 4 sila: berbuat baik, ya, membantu, kemudian bersikap lemah lembut, ya. Apalagi satu lagi yang keempat tadi, nah, ya, ihsan, ya, berbuat baik. Ihsan yang nomor tiga, memperhatikan dan berlaku lemah lembut, ya. Si adik ini kemudian mencoba untuk mengajak bicara, ya. Piye kabarmu? Saya alhamdulillah. Aku kok krungu Ibu Muraja juga mikirke kira-kira nopo. Yuk mbok terbuka karo duit. Nek iso terbuka karo duit ngono luwih gampang iso dipegani. Yuk rembukan dengan lemah lembut dia menyampaikan hal itu. Ini perbuatan yang sangat baik. Ternyata si keponakan ini justru manduknya keluar. Allah kok boleh wong ibu meneng bayi. Kadang-kadang intervensi kok orang ngapain gitu. Nggak perlu, boleh itu ngomong begitu menasihatnya nggak perlu. Kalau kita berada di dalam posisi ini, apa yang akan kita rasakan? Sakit hati, diwarnai keponakan ini, ya. Bisa mungkin dia juga keluar tanduk. Akhirnya keluar dan jonggong ngarang luar dan banyu rak nyawa aturan lain itu. Mungkin nggak terjadi seperti itu. Mungkin sekali. Tapi jika itu terjadi, maka si burik tidak akan
silaturahmi. Kita dihadapkan oleh situasi selemah-lemah iman yang kita miliki dengan saudara satu nasab, kita masih diwajibkan untuk berdoa. Jangan pernah putus asa. Andalan yang terbaik yang tidak ada orang tahu dan hanya Allah yang akan memberikan penilaian di dalam kita memelihara silaturahmi adalah berdoa untuk keluarga kita. Ya, insya Allah doa ini akan terus berjalan ya. Belum tentu ketika kita ini masih hidup sudah dikabulkan permohonan kita. Belum tentu orang tuanya sendiri masih hidup sudah dikabulkan. Tapi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku sesuai dengan perkiraanmu atau persangkaanmu. Sangka baik kepada Allah itu yang menjadi genggaman kita. Walaupun aku mengkopos ajal bocah turun hidayah, aku pasrah karo sing kuwasa. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah akan diijabah oleh Allah. Inilah sikap keluarga yang luar biasa diandalkan oleh agama. Tidak mudah itu, ya, tidak mudah, dan ini PR kita setiap saat kepada siapapun yang masih satu nasab dengan kita. Terakhir, silaturahmi akan mendatangkan rezeki. Saya ingat ketika di Thailand, di Bangkok, ada suatu jalan yang disebut dengan Alaya. Alaya ini nama keluarga, Alaya Road, ya, Jalan Alaya. Alaya Road itu jalan yang membedah hutan, ya, menjadi jalan raya yang luar biasa, begitu panjang dan penuh dengan pertokoan. Ya, ayalah dulu ketika tanah yang masih dalam bentuk hutan itu diminta oleh pemerintah, maka diberi harga sebagaimana harga hutan yang sangat murah. Ya. Tetapi ternyata tanah dia itu bukan hanya yang sebagai jalan, tapi juga pertokoan sebelah sana sampai ke belakang, pertokoan sebelah sini sampai belakang. Artinya begitu ini dibangun selesai, maka harganya menjadi naik yang luar biasa per meternya. Ya, pengalaman dari keluarga ini dengan keterbukaan yang diberikan kepada keluarganya, ini nanti bakal jadi jalan raya, dan jangan sekali-kali kalian menjual pertokoan ini. Cukup kamu pelihara dan disewakan, maka ini akan menjadi warisan yang berkepanjangan untuk anak dan keturunan kita. Masya Allah, hasil silaturahmi, dan dia bukan muslim, ya, memiliki penghasilan dari hasil silaturahmi ini, maka mereka bisa membayar kehidupan sampai beranak pinak. Tempat itu tidak pernah dijual, hanya disewakan, sampai sekarang pun masih terus bisa menghasilkan uang. Beda dengan saya, orang ngerti yang jenenge silaturahmi. Ya, ayah saya meninggal dunia tahun 82. Ya, kami tinggal di keraton, punya akses masuk langsung ke keraton dari pintu samping. Ya, ayah saya meninggal, saya berpikir, wah, ini saya mengkasak kayak wong loro ya piye yo, mbak ibu adikku piye yo, dan lain sebagainya. Mengko gek digawe lunga saka kene. Karena saya nggak paham terhadap apa itu silaturahmi, saya itu tidak nyuwun presto ke keraton. Meng digarap dhewe, dipikir dhewe, kemudian saya mengambil keputusan sendiri bagaimana caranya saya bisa memiliki rumah yang gede dengan kamar yang banyak,
supaya saudara-saudara saya bisa menyatu di situ. Ini caranya. Saya mencari tempat yang sekarang itu saya tempati. Di belakang itu kamar ada 16, ya. Di depan, di tengah ada musola, di depan ada 4 kamar, ya. Cukup ini buat keluarga. Saya bilang, saya akan beli rumah ini dengan catatan tanah saya yang di Jenderal Sudirman terjual. Rumah saya di Jenderal Sudirman itu saya beli karena yang menjual itu daripada Nebi Sewo selain diwariskan dijual 75 juta pada saya dengan luas 1.700 meter persegi. Bisa dibayangkan, ya? Belum ada 1 tahun saya miliki, saya jual laku 600 juta. Bayangkan. Sekarang sudah berdiri itu Bank Mandiri di situ. Di sebelahnya apa? Di sebelahnya Bumi Putra. Yang dulu saya sudah ngorek-ngorek bikin desain, pengen tinggal di situ, pengen buka toko di situ, ya. Wah ternyata Bumi Putra naik ke atas 4 tingkat. Waduh, lagi dapur orang kelihatan semua. Akhirnya pandai ending, saya biarkan saja. Ketemu peristiwa ayah saya sedo, kemudian saya sudah nggak mikir lagi tinggal di situ, biar caranya takbul. Belum ada 1 tahun sudah laku 600 juta. Jadilah rumah itu yang sekarang saya tempati itu. Nah itu, ya. Saya tanpa melibatkan orang lain, saya mengambil keputusan sendiri. Dan sekarang saya mendengar cerita Alayarab itu gede banget, tapi ini kan miniaturnya, betul nggak? Lalu aku dia belum terbuka, belum takon apa-apa. Kan udah bakal takbel, minta sewa wae kan nanti sprene penggawaanku akan lebih besar. Ya. Nah ini perbedaan, ya, antara memelihara silaturahmi di dalam keluarga, bisa memiliki keterbukaan jika ada sesuatu yang terjadi, maka akan ada solusi yang meluas dan tidak akan merugikan siapapun, ya. Ini jalinan silaturahmi, ya. Sekarang tentang silaturahmi yang akan memberikan usia panjang. Menjalin silaturahmi memanjangkan umur kita. Bukan berarti bahwa panjang umur itu dikaitkan dengan jumlah angka di dalam diri kita. Wes dari paling ya so panjang ya Bu, kita ya so panjang nanti berang ratus tahun didoakan. Nanti misalnya sampai terjadi gerah wes orang sopopo, gitu, wes garek ditunggoni, apa ya ini yang diharapkan dipanjangkan umurnya. Saya membayangkan jika itu terjadi, yang namanya rasa ikhlas betapapun itu dari seorang anak pasti akan mencapai kejenuhan dan tidak menutup kemungkinan kejenuhan itu menjadi hilangnya rasa ikhlas untuk merawat orang tua sendiri. Perkiraan kita, andai kata kehilangan rasa ikhlas ini kira-kira bunganya apa? Paham yang saya maksudkan? Seorang anak memelihara orang tuanya, nih, muslim gerak tenanan, rawal tenanan, gitu. Kemudian yang menunggu ini, walaupun putranya sendiri sudah capek. Apa kira-kira doanya? Rezeki indah. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Andai kata terjadi, ya, ini yang kita syukuri. Inilah yang kemudian ditunjuk sebagai orang yang punya kewajiban nunggui ibunya. Dari sisi lain dilihat, ya, bahwa sesungguhnya dia diberikan kemiskinan ini justru akan diangkat derajatnya oleh Allah karena dia memang tidak ada alternatif lain kecuali harus merawat ibunya. Bersyukur kehidupannya bisa ditopang oleh keluarga yang lain, kemudian dia ikhlas
menerima ibu ini dalam kondisi apapun. Alhamdulillah jika itu demikian, silaturahminya jalan. Ibu dirawat hati-hati dulu, pokoknya info semua kebutuhan, aku sih nanggung dan lain sebagainya, manis semuanya. Insya Allah ini oke. Tetapi jika kemudian cuma aku melarang diri, aku sih berkosong mau ibu, ini sudah beda lagi, ya. Silaturahminya beda lagi. Karena itu yang dimaksud ada usia panjang adalah usia panjang yang bermanfaat. Jadi kita berlomba dengan waktu. Bagaimana kita memiliki usia bisa bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Termasuk di dalam pengelolaan gabungan pengajian ibu-ibu di ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu, mengaturkan syukur atas segala nikmat yang telah Mu anugerahkan, memohon pengampunan atas segala kekhilafan. Ya Allah, terimalah yang baik dari kami untuk kemaslahatan umat. Anugerahkanlah pahala yang berlipat ganda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afriq alaina as-sabra was-sabr aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni 'ilma. Allahumma kfini bi halalika haramika wa aqini bi fadlika an siwak. Rabbi habli minas sabri. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka liman a'lamu. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wa su'il akhlaqi wa dhai'il arzaqi. Allahumma inni a'udzubika min qawlin la yahsa wa du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa. A'udzubika min hadhihi al-arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, taufiq wal hidayah. Wassalamu